Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jalan Buku Channel yang kami cintai, jumpa lagi di Jalan Buku Channel dengan pembahasan lanjutan dari buku seri Bahaya Narkoba. Seperti yang saya sampaikan pada episode yang lalu, ada 6 jilid, tapi di antara 6 jilid itu saya memilih jilid keempat, pemirsa. Memilih jilid keempat untuk kita bicarakan, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Menurut saya ini sangat penting nih, bagaimana kita melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Karena itu kita akan coba bahas itu pada jilid keempat ini, pemirsa, dibahas ada 6 subbagian atau 6 materi. Yang pertama yaitu pencegahan dan penyalahgunaan narkoba sejak dini. Jadi bagaimana pencegahan penyalahgunaan dilakukan sejak dini. Nah, itu di sini nanti akan dijelaskan panjang lebar. Yang kedua, apa landasan dan aspek hukum tentang penyalahgunaan narkoba. Jadi ini bagaimana peraturan perundangannya diatur gitu loh, sehingga bisa dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Kemudian ada promosi dan penyuluhan akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Ini ada upaya dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk bagaimana melakukan penyuluhan akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada sistem pemidanaan dalam kejahatan dan penyalahgunaan narkoba. Jadi di sini juga dibicarakan sistem pemidanaannya seperti apa agar bisa mencegah penyalahgunaan narkoba ke depan. Nah, yang kelima adalah bagaimana membangun pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat baik di rumah, di sekolah, di masyarakat gitu. Untuk membentengi agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba itu. Yang terakhir ada pelatihan pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk siswa, untuk para siswa di sekolah gitu. Itu pemirsa yang akan kita bahas di dalam buku jilid 4 ini. Nah, yang pertama tadi pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini. Jadi pemirsa, begitu pentingnya ya peran orang tua ya dalam pendidikan keluarga untuk membentengi anak cucu ya di rumah itu agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Nah, pendidikan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap anak-anak itu untuk bagaimana dia kita berikan pengenalan ya, pembelajaran pengetahuan terkait bagaimana bahaya dari narkoba itu, sehingga dengan demikian mereka akan bisa menghindari penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, pendidikan keluarga ini sangat penting karena ini merupakan benteng utama ya dari pencegahan narkoba itu. Begitu juga pendidikan agama yang dilakukan dalam keluarga ataupun juga di sekolah, di masyarakat gitu ya. Itu pendidikan agama ini sangat penting gitu. Nah, begitu juga pendidikan akhlak, pendidikan karakter, budi pekerti. Itu juga bisa dilakukan gitu, baik di keluarga maupun di sekolah atau di masyarakat, untuk sejak dini mereka mendapatkan kekuatan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba pada usia-usia yang akan datang. Jadi bagaimana anak-anak itu sejak dini gitu dilakukan pendidikan yang sistematis, baik itu tadi di keluarga, di sekolah, baik itu pendidikan keluarga, pendidikan agama gitu, maupun pendidikan lainnya, itu bagaimana dilakukan untuk bersama-sama untuk memberikan
pencerahan ya, agar mereka tahu tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba itu. Itu pemirsa yang bagian pertama. Pada bagian kedua itu dibahas tentang landasan hukumnya. Jadi ada pengaturan narkoba dalam perundang-undangan. Di sini dibahas tentang pengaturan narkoba dalam perundang-undangan. Apa itu undang-undangnya pemirsa? Yang pertama Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997 tentang narkotika. Nah, ini ada payung hukum bagaimana untuk mencegah ya terjadinya penyalahgunaan narkoba gitu. Jadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997 tentang narkotika. Di dalamnya dibahas tentang bagaimana pengedar narkotika, dibahas juga tentang pengguna narkotika dan lain-lain. Undang-undang nomor berikutnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 pemirsa, itu tentang psikotropika. Nah, di sana juga dibahas tentang pengedar psikotropika. Nah, undang-undang berikutnya yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Nah, ketiga undang-undang ini itu menjadi landasan untuk melakukan upaya pencegahan dalam penanggulangan ya, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba gitu. Jadi payung hukum ini cukup jelas untuk membuat para pengedar itu utamanya ya para pengedar itu menjadi jera, karena hukumannya tidak tanggung-tanggung pemirsa, bisa yang paling tinggi ada hukuman mati gitu loh, seperti yang sudah dikenakan kepada beberapa pengedar ya itu. Jadi sangat berat ini hukumannya ya. Kemudian berikutnya pemirsa, kita akan bahas promosi dan penyuluhan akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi langkah ketiga untuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba itu adalah memberikan penyuluhan, melakukan promosi dan memberikan penyuluhan akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Ini sangat penting pemirsa, karena penyuluhan ini dilakukan oleh pemerintah, oleh berbagai pihak, termasuk lembaga sosial kemasyarakatan gitu ya, untuk bagaimana ikut serta membentengi para generasi penerus bangsa ini agar tidak tercemar, agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba gitu. Ini banyak sekali dengan berupa berbagai media digunakan untuk ini. Ada film, ada penyuluhan langsung, ada permainan-permainan, ada bentuk-bentuk permainan-permainan untuk yang sifatnya persuasif dan preventif, itu sifatnya preventif dan persuasif itu dilakukan. Yang keempat ini sistem pemidanaan dalam kejahatan dan penyalahgunaan narkoba pemirsa. Jadi sistem pemidanaannya diatur seperti apa gitu. Ini berdasarkan peraturan perundangan yang tadi itu payung hukumnya, itu bagaimana dilakukan pemidanaannya baik kepada pengedar maupun kepada pengguna gitu loh. Nah, itu nanti ada sistem ya yang mengatur pemidanaannya, sehingga nanti bisa diterapkan kepada para pelanggar ya, para pelanggar itu maksudnya ya yang menyalahgunakan narkoba ini, baik itu tadi pengedar maupun itu pengguna. Yang kelima pemirsa, itu ada upaya untuk bagaimana mengembangkan pola hidup sehat. Jadi
pengembangan pola hidup sehat di keluarga, di sekolah, di masyarakat gitu ya, di lingkungan kehidupan anak-anak remaja ini, untuk itu membentengi agar mereka tidak terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba. Jadi bagaimana dia dibiasakan hidup sehat, makan dan minum yang bersih, yang sehat, yang bergizi, kemudian juga pola hidup bersih gitu, jauh dari perbuatan-perbuatan kriminal ya, dan lain sebagainya itu untuk bagaimana agar mereka olahraga yang teratur misalnya, sehingga dia tidak sempat tergoda, terpikirkan oleh hal-hal yang negatif tentang penyalahgunaan narkoba ini. Jadi ini sangat berkontribusi nih kepada generasi penerus, yaitu apabila dia memiliki pola hidup sehat itu dipandang itu bisa melakukan pencegahan ya dari penyalahgunaan narkoba. Yang terakhir ada pelatihan pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk para siswa. Nah, ini jadi ada model pelatihan, pemirsa, ada model pelatihan yang disiapkan oleh BNN untuk Badan Narkotika Nasional, itu untuk diterapkan di sekolah-sekolah itu, karena salah satu sasaran dari narkoba ini adalah para pelajar, para mahasiswa gitu. Nah ini maka disiapkanlah pelatihan secara khusus untuk para siswa yang tujuannya adalah untuk menghindarkan siswa dari penyalahgunaan narkoba itu, sekaligus juga penanggulangannya. Itu jadi pemirsa, ini jilid 4 ini luar biasa, isinya padat sekali, tapi ini merupakan inti daripada menghindari bahaya narkoba itu ada pada jilid 4 dan berikutnya pada jilid 5 pemirsa, yaitu tata cara merehabilitasi pecandu narkoba. Nah, jadi pada kesempatan berikutnya insya Allah kita akan bahas lagi, yaitu jilid kelima tentang tata cara merehabilitasi pecandu narkoba, itu sebagai kelanjutan dari jilid 4 yang sudah kita bicarakan. Mudah-mudahan pembahasan buku seri Bahaya Narkoba jilid 4 yang sudah kita selesaikan bermanfaat untuk kita semua, untuk menjaga anak cucu kita ya, lingkungan kita gitu, para generasi penerus bangsa ini agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri saja dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.